selaku warga Jogja ya harus ikut menjaga situasi di Jogja supaya kondusif. Saya kira mari kita isi kemerdekaan ini sesuai dengan bidangnya masing-masing. Salam waras. Halo sahabat kece, balik lagi dengan saya Pascalis Korain. Salam waras. Baik, pada kesempatan kali ini saya kehadiran tamu yang sangat istimewa sekali, Pak Yulianto, Kabid Humas Polda DIY. Terima kasih Bapak untuk kesediaan untuk hadir pada podcast kali ini. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Baik Pak ya. Oke. Baik Pak, mungkin apa pendapat Bapak tentang refleksi ini kan kita berbicara tentang kemarin kita baru menyelenggarakan atau memperingati hari ulang tahun RI ke-77 gitu Pak ya. Yeah. Nah ini kan kita diingatkan kembali tentang beberapa momentum yang mungkin merupakan perjuangan-perjuangan yang digalang atau dilakukan oleh kaum muda gitu Pak ya. Nah ini kan dari pra kemerdekaan sampai hari ini gitu Pak ya. Yeah. Bagaimana melihat atau merefleksikan hari kemerdekaan itu ya? Bagaimana kaum muda hari ini untuk mengisi kemerdekaan itu sendiri Pak? Ya, kalau kita berbicara tentang mengisi kemerdekaan, tentu kita bisa melihat dulu. Ya Pak. Kenapa sih harus merdeka kan gitu? Ya Pak. Nah, dulu pada saat sebelum tahun 45 kan kita masih dijajah nih sama bangsa asing ya. Sama bangsa asing. Yep. Indonesia masih dalam penjajahan. Dulu pemuda-pemuda seluruh rakyat itu bersatu untuk bagaimana mengupayakan bangsa ini bisa merdeka. Ya, bisa merdeka. Nah, alhamdulillah setelah tahun 45 itu kemudian kita merdeka. Sampai dengan hari ini di usia kemerdekaan Republik Indonesia kan yang ke-77. Nah, tentu kita harus melihat kembali apa sih tujuan dari kemerdekaan itu. Apakah hari ini sudah tercapai atau belum? Nah, kalau kita berbicara tentang bagaimana mengisi kemerdekaan ini, tentu kita harus berbuat dari lingkungan kita masing-masing, ya kan? Kita bisa melihat apa sih yang menjadi bidang kita. Tentu yang petani juga bisa mengisi kemerdekaan dari sisi pertaniannya, yang pedagang juga dengan caranya, yang aparat pemerintah juga dengan caranya masing-masing. Begitu Kakak. Ini kan artinya kita melihat generasi muda ini kan ini menjelang 70 menjelang 1 abad ya. Indonesia ya 45 gitu kan. Artinya dengan kehadiran teknologi ini kan sudah membuat situasi kita, tantangan kita berbeda gitu Pak ya. Musuh kita semakin tidak terlihat begitu Pak ya. Nah ini menjadi tantangan tersendiri untuk generasi muda untuk bagaimana mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada gitu Pak. Ya, sekarang ini kan tentu sangat berbeda dengan situasi 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Zaman saya tahun 90-an itu saya masih pelajar SMA. Kita tidak mengenal namanya internet, ya kan? Benar. Kita nggak kenal. Bahkan komputer pun pada saat itu baru pengenalan komputer. Siap. Sekarang ini sudah sangat luar biasa, luar biasa dalam hal teknologi. Asik, ya. Nah, sekarang makanya juga ini menjadi tantangan yang luar biasa. Era globalisasi itu hampir
tidak ada batas wilayah, tidak ada batas Komunikasinya, Pak, geografi. tidak lagi Ya, batas. hari ini terjadi peristiwa di Indonesia, jam ini terjadi peristiwa di Indonesia. Di belahan bumi yang lain, mungkin 1 menit kemudian atau 2 menit, Sudah 1 jam mengetahui, ya. kemudian sudah mengetahui. Ini kan kecepatan arus informasi yang luar biasa. Benar. Nah, itu tentu pasti akan mempengaruhi pola pikir siapapun yang mengetahui informasi itu. Benar. Dan termasuk, katakanlah dulu kita pernah mendengar, siapa yang menguasai informasi maka dia akan memenangkan peperangan. Masih ingat punya Benar, siapa benar, itu? Benar. Ya. Pernah baca sih tapi Ya. kayak kurang tahu Itu kan persis. luar biasa. Sehingga ketika kita, sekarang di Amerika katakanlah, Baik. sedang ada peristiwa seperti ini. Ada peristiwa itu, apakah yang bisa kita lakukan di Indonesia? Faktualnya begini. Ada perang Ukraina dengan Rusia. Rusia. Dari perang itu, apa efeknya? Macam-macam ternyata. Dampaknya ke Indonesia. Ternyata efeknya macam-macam. Dan mengimbas sampai ke seluruh negara, termasuk Indonesia. Indonesia juga. Ya kan? Mungkin sebentar lagi harga gandum Oke. akan naik. Ya kan? Benar. Nah, itu harus diantisipasi. Bagaimana para pedagang, bagaimana para importer harus menyikapi hal ini, Benar. ya kan? Ya, berkaitan dengan informasi ini kan, informasi tidak hanya positif itu kan, yang beredar di sosial media Ya. itu kan informasi kan Ada yang banyak negatif, ya. Nah, bagaimana teman-teman muda ini kan yang ya sebagai generasi natif digital gitu kan, Ya. nah, teman-teman generasi sekarang ini menjadi agen untuk bagaimana menjadi kontrol sosial gitulah, untuk memfilter setiap informasi supaya informasi ini tidak ditanggapi oleh ya teman-teman yang mungkin belum mampu untuk memfilter itu, supaya tidak mungkin terpapar seperti radikalisme ataupun diskriminasi dan rasisme dan lain sebagainya, supaya bisa untuk mampu untuk menetralisir itu semuanya di sosial. Ya, di dalam dunia informasi, apalagi di dunia maya, ini kan memang batas antara benar dan salah itu tipis, ya. Benar. Meskipun ketika kita sudah tahu bahwa ini benar, ya itu benar, akan jelas. Tetapi ketika kita belum paham betul tentang informasi itu, apakah ini benar atau salah, itu seolah-olah batasnya sangat tipis. Sehingga kita dalam menyaring informasi, dalam mengkonsumsi informasi itu benar. harus betul-betul selektif. Cara gampangnya begini. Ketika kita mendapatkan sebuah informasi, apakah kita harus telan bulat-bulat informasi itu? Tentu tidak. Tidak. Kita punya kemampuan untuk melakukan cross check, ya, bisa misalnya dengan mencari sumber yang lain. Misalnya katakanlah di Jogja ini ada informasi peristiwa kriminal, ada peristiwa pembunuhan misalnya, yang tersebar di dunia maya. Baik. Informasinya. Nah, ini apakah informasi yang sepotong itu akan kemudian langsung di-share begitu saja? Tentu itu tidak, harus di cross check lagi. Iya, Pak. Ini sumbernya dari mana? Tanya kembali, bro, kamu nge-share informasi Berita ini sumbernya dari mana? Valid tidak? Oh enggak, aku cuma dapat dari medsos juga. Nah, artinya masih perlu dipertanyakan. Perlu dipertanyakan. Dan kita bisa saja dengan cara yang banyak macam cara untuk bisa mengetahui apakah informasi itu benar atau tidak. Bisa saja misalnya begini, informasi ada peristiwa pembunuhan. Berarti yang paling gampang ditanya adalah ke kantor polisi. Ya, ya. Pak, ini ada informasi pembunuhan seperti benar atau tidak, Pak? Nah, kan gitu. Iya.
Nah, oh tidak, itu bukan pembunuhan, tapi itu kecelakaan misalnya. Oke. Nah, jadi itu salah satu untuk menyaring. Kenapa sih harus disaring seperti itu? Karena ketika informasinya tidak benar dan kemudian tersebar luas, orang akan akan mengartikan, menginterpretasikan dengan macam-macam. Benar. Menarasikannya dengan macam-macam suka hati. Benar. Kalau sudah dinarasikan yang membelok, bisa berakibat yang lain, eksesnya pada yang lain. Benar. Ya kan? Ya, Pak. Misalnya tadi, oh ini pembunuhan, pembunuhan. Padahal sebenarnya kecelakaan. Tapi orang menarasikan pembunuhan. Kemudian orang bertanya, yang dibunuh orang mana? Oh, orang dari suku ini. Lah, nanti jadi sentimen sukisme. Iya benar. Kan itu jadi cukup membahayakan. Benar, sehingga kita harus betul-betul saring, betul-betul jeli membaca peristiwa itu, mencari kepada sumber yang valid. Ya. Itu yang bisa dilakukan. Soalnya karena informasi ini kan seperti tadi Bapak katakan bahwa memang setiap kepala menginterpretasikannya beda-beda gitu kan. Setiap kepala mengartikan berbeda-beda. Ketika narasi yang disampaikan di sepenggal informasi itu tidak cukup banyak dan menyisakan pertanyaan-pertanyaan. Makanya banyak sekali konten atau informasi yang semestinya itu belum layak untuk ditampilkan kepada publik, karena akan menimbulkan berbagai macam pertanyaan pertanyaan itu kemudian orang akan berusaha membuat jawaban sendiri gitu. Jawaban suka hati dia. Iya benar. Yang akhirnya saya mau mengarahkan informasi ini supaya nanti arah jawabannya seperti suka dia. Suka hatinya dia. Ya. Oke. Soalnya informasi-informasi seperti ini kan kadang menimbulkan konflik-konflik yang terduga gitu kan. Nah, ini kan berbicara tentang mungkin kembali ke Jogja sebagai Indonesia mini lah, katakan seperti itu ya, karena dari berbagai suku bangsa ada di Jogja gitu ya. Nah, mungkin apa himbauan Bapak untuk teman-teman generasi muda ataupun siapapun yang ada di Jogja untuk ayo kita sama-sama menjaga kenyamanan di Jogja gitu Pak. Oh ya, Jogja ini orang-orang sering bilang Indonesia mini. Benar. Dan banyak sekali orang mempunyai sejarah dengan Jogja. Apakah mereka pernah berwisata ke Jogja? Apakah mereka pernah melintas di Jogja? Sekarang jalan tol penghubung Jakarta, Surabaya, Bali dan segala macam sudah nyambung. Sehingga ketika mereka jalan darat, saya mau singgah di Jogja dulu deh. Berarti punya kenangan dengan Jogja. Atau mungkin dia punya saudara kuliah di Jogja. Atau anaknya kuliah di Jogja. Atau punya pacar di Jogja misalnya. Boleh. Nah, mereka dengan mempunyai sejarah, dengan mempunyai kenangan tentang Jogja, maka orang sering mengatakan ini menjadi Indonesia ini karena saya kira seluruh suku bangsa yang ada di Indonesia, seluruh provinsi di Indonesia ada warganya yang di Jogja. Benar. Ya. Benar. Ada warga dari Sabang sampai Merauke. Ya, itu ada. Benar. Nah, itu sehingga karena ini Indonesia mini sehingga Jogja ini termasuk rawan. Rawan itu dalam arti begini, potensi konflik antar suku ada, ya kan? Benar. Nah, sehingga siapapun yang ada di Jogja, siapapun yang berada di Jogja, itulah yang sering kita sebut warga Jogja. Sampean warga Jogja kan? Warga iya, Jogja, karena kuliah di Jogja, tinggal di Jogja, meskipun lahirnya di Manokwari kan gitu. Benar. Nah, tapi warga Jogja. Nah, benar. Selaku warga Jogja ya harus ikut menjaga situasi di Jogja supaya kondusif, tidak merusak. Siapapun itu harus
dilakukan. Ya, yang pelajar, yang kuliah di Jogja, ya manfaatkan waktunya untuk betul-betul kuliah. Benar. Apakah kemudian kuliah kemudian bisa bekerja? Bisa. Mungkin misalnya nih, Ya, Pak. teman-teman yang dari Papua. Oh, kalau baju di Papua itu harganya mahal. Ya, Pak. Katakanlah misalnya kaos gitu ya. Oke. Di Papua harganya satu lembar kaos bisa 200.000 misalnya. Andaikan, Padahal di Jogja harganya bisa jadi cuman 50.000. Ketika jenengan bisa kirim ke sana kemudian menjadi sebuah bisnis, kan itu lumayan. Benar. Itu Peluang bisnis, itu peluang dan boleh, tetapi itu adalah hal positif, bukan kemudian saya mumpung kuliah di Jogja kemudian saya melakukan hal-hal yang negatif, misalnya kemudian bersentuhan dengan narkoba, ya kan? Oke. Bersentuhan dengan perilaku kriminal yang lain, kan tentu tidak boleh. Ya bukan hanya pelajar, siapapun yang bekerja di sini, yang cari makan di sini, yang berwisata di sini, kan bisa berbuat untuk menjaga. Nah inilah yang bisa kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan itu ya. dengan berbuat sebaik-baiknya. Oke, kalau kita masih dalam taraf lokal provinsi, belum sampai kepada taraf internasional. Tapi jangan salah, polisi Jogja itu banyak yang terlibat di dalam pasukan perdamaian PBB. Ini kan artinya dari Jogja untuk dunia gitu, Pak, ya. bukan hanya ke Indonesia saja. Kalau dibilang polisi Jogja apakah terlibat dalam kegiatan pengamanan di kota lain, provinsi lain, sudah sering misalnya ke Papua untuk menjaga proses pembangunan di Papua karena personil polisi di Papua kurang, diperbantukan dari sini banyak. Sering, misalnya di Jakarta ada peristiwa apa yang memerlukan penambahan kekuatan ke polisi, yuk kita kirim ke sana, ke dunia, ke tidak hanya di MINUSCA. Iya, tidak aja di Indonesia. Kita sudah berkali-kali mengirimkan personil untuk pasukan PBB. Itulah yang bisa kita lakukan mengisi kemerdekaan ini dari seginya masing-masing, dari bidang tugasnya masing-masing. Yang pelajar bagaimana? Oh, pelajar juga banyak Jogja. Contohnya, yang menang Olimpiade di luar negeri banyak. Kampus di Jogja berapa banyak? Banyak sekali yang sudah berkiprah di luar negeri. Hasil penelitiannya banyak. Itu. Benar. Jadi masing-masing dari aparat kepolisian, dari teman-teman pelajar, dari teman-teman mungkin PNS, iya. Untuk pemerintah, pegawai pemerintah, ya atau mungkin. Jadi mereka masing-masing punya tugas masing-masing sesuai dengan apakah di Jogja ini bisa ekspor barang banyak. Kerajinan yang berbasiskan pada alam, tas kalau orang luar negeri itu atau sekarang sudah mengurangi produksi yang menggunakan plastik. Loh, kita banyak produksi tas, kemudian apa yang itu berbasis kepada alam, misalnya dari serat pohon, kayak di Papua Noken, kan kayak gitu. Itu kan dari serat pohon, ya kan? Benar. Nah, di sini juga ada dari enceng gondok. Itu yang bisa mereka lakukan. Mereka bermanfaat dong. Mereka kirim ke luar negeri, menghasilkan devisa dan lain-lain sebagainya. Benar. Sesuai dengan apa yang menjadi keahlian masing-masing. Baik Pak, mungkin bagian terakhir mungkin apa refleksi atau mungkin perbedaan gitu ya, perbedaan dari tahun-tahun sebelumnya dengan refleksi kemerdekaan hari ini gitu ya. Oh ya. Nah, ini kan tahun 2022 ini setelah 2 tahun kita pandemi ya. Pandemi.
tentu kita sama-sama melihat kemarin pada saat upacara di Istana, kemudian di Jogja juga Gedung Agung, kemudian perayaan-perayaan dalam rangka 17 Agustus. Benar. Itu meriah. Kalau kemarin-kemarin karena pandemi COVID-19 maka kegiatan dibatasi. Ya kan, supaya tidak terjadi kerumunan. Nah, sekarang ini karena kita juga sudah agak longgar, kemudian juga saya kira juga sudah vaksin 1, 2, booster pertama, booster kedua. Benar. Saya kira itu adalah juga ekonomi membangkitkan ekonomi. Benar. Artinya di momentum hari ulang tahun hari kemerdekaan yang ke-77 ini semakin dengan tagline pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat itu ya. Itu juga saya kira juga betul dan ini kita rasakan di tahun 2022 ini. 2021 kegiatan-kegiatan agak sepi. Ya, agak sepi. Apakah itu berpengaruh pada ekonomi? Ya berpengaruh. Misalnya 2021 tidak ada lomba-lomba. Sekarang ada lomba. Ketika ada lomba, kemudian orang terpicu untuk membuat kaos misalnya. Sehingga kan ekonomi dari tukang sablon jalan. Ya, ekonomi dari penjahit kaos jalan. Ya kan? Dari sisi makanan, kemarin yang 2021 nggak ada nih kegiatan sehingga tidak perlu snack. Sekarang ada snack, ada makan, ada tumpeng dan lain sebagainya. Kan itu menggerakkan dari sektor makanan. Ya, semua bergerak sehingga kita harus optimis di yang ke-77 ini menuju ke Indonesia Emas. Tentu itu harus kita semakin meningkat, semakin tahun semakin meningkat. Tentu harus ke arah yang lebih baik. Baik Pak, terima kasih banyak untuk kesediaannya untuk ngobrol di podcast Covid Kece kali ini. Apa harapan terakhir lah untuk teman-teman sih? Ya, saya kira mari kita isi kemerdekaan ini sesuai dengan bidangnya masing-masing, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Tentu ini adalah hal yang harus kita lakukan yang terbaik untuk bangsa, untuk negara kita. Apapun bidang yang Anda tekuni. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Julianto selaku Kabid Humas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta untuk kesediaan mengisi podcast kali ini. Untuk sahabat kece sekalian, terima kasih telah menonton video ini. Kita jumpa di video-video selanjutnya. Salam waras, merdeka!